يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, mabad. Ya, para peserta mulazamah di Ma'had Online Al-Imam Syu'bah yang semoga dirahmati Allah, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu bab tentang sifatul huruf, ya, pada modul di halaman 9. Nah, namun kita tidak akan membahas secara rinci, ya, di pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan bahas rincinya di Muqaddimal Jazari insyaallah. Nah, di sini kita hanya memberikan fondasi dasar, ya. Jadi seorang ini kenapa harus mempelajari sifatul huruf? Karena bab makharijul huruf dan sifatul huruf ini saling berkaitan. Nah, nanti ada hal yang mengkaitkan tersebut, sehingga sifat atau makhraj plus sifat plus karakteristik huruf nanti akan menghasilkan cara pelafazan huruf yang paling fasih, afsah, yang paling fasih. Ya. Jadi kita berikan dasarnya dulu. Bagi para pembelajar tajwid yang masih pemula, ya, ingat di sifatul huruf ini sama seperti kita menganalisa seseorang, ya. Ada orang yang sifatnya kita sifati seseorang, si fulan misalkan, dia itu orangnya tinggi, dia itu orangnya pendek, dia itu orangnya gemuk, dia itu kurus, rambutnya panjang lurus, rambutnya ikal dan seterusnya. Ya, sehingga ketika kita tahu oh ini ciri-cirinya seperti ini, ya, langsung paham, oh ini ternyata si fulan. Ya, sama dengan huruf. Ya, sama dengan huruf. Ya, ketika sifatnya keluar, sifatnya muncul dengan sempurna, maka huruf ini adalah paling tepat, paling afsah, paling fasih. Ya. Bagi pembelajar tajwid yang pemula juga banyak kesulitan, ya, ketika dia menghafalkan sifatul huruf. Ya. Gimana sih caranya menghafal sifatul huruf? Ya. Yang pertama, materi-materi atau tulisan-tulisan tentang sifatul huruf sering dia baca diulang-ulang dulu. Jadi dia familiar dulu, dia terbiasa dulu dengan istilah ada hams, ada jahar, ada rokhawah, ada bainiyah, ada syiddah dan seterusnya. Dia baca berulang-ulang sehingga istilah itu akan melekat di kepalanya. Nah, ya. Belum paham tidak ada masalah. Baik. Kemudian mulai dari pemahaman tentang karakteristik sifat tersebut, ya. Jadi dipahami dulu, ya. Ada sifat yang dia selalu ada sifat yang selalu melekat terhadap huruf tersebut, ya. Sifat ini disebut sifat lazimah atau sifat zatiyah. Jadi huruf ini mau kemana, mau gimana, mau berharokat, mau sukun, ini sifat selalu ada, ya. Kita pahami dulu, oh ini sifat ini selalu ada di huruf itu, ya, nggak boleh hilang. Nah, dan juga ada sifat yang kadang muncul, kadang tenggelam, kadang tampak, kadang hilang. Nah, ini namanya sifat aridoh, ya, sifat aridoh. Nah, dari dua sifat ini, ya, kita udah tergambar, oh iya berarti ada sifat yang selalu ada sifat yang kadang ada, kadang enggak. Nah, kita persempit pembahasannya, kita mulai fokus ke sifat yang selalu ada di huruf tersebut, ya, kitab yang selalu ada di huruf tersebut. Nah, di situ ada sifat yang dia memiliki lawan dan ada sifat yang berdiri sendiri atau tidak memiliki lawan. Ya, sifat yang memiliki lawan maksudnya gimana? Ya, seperti sifat seseorang, ada yang tinggi lawannya rendah, gemuk lawannya kurus dan seterusnya.
Nah, baru di sini kita mulai berimajinasi, membayangkan, sehingga membayangkan huruf ini sesuai dengan sifatnya. Kalau manusia dibayangkan dengan sifatnya bisa mudah. Sekarang huruf yang kita bayangkan cuma beberapa poin saja. Yang pertama, bayangkan ketika mengucapkan huruf itu keluar nafas atau enggak. Nah, jadi kalau kita mengucapkan huruf persatu itu nafasnya ada alirannya atau enggak. Begitu ya. Kita bayangi dulu. Ba itu diucapkan dengan ba atau ba. Kan secara akal sehat ya, atau kita ketika talaki nggak mungkin ba itu diucapkan dengan ba begitu. Nah, berarti kita sudah dapat ba ini diucapkan tanpa ada aliran nafas. Seluruhnya kita bayangkan dulu seperti itu. Huruf-huruf yang ketika mengucapkan keluar nafasnya, dan ini ada huruf-huruf yang ketika ucapkan tidak keluar nafasnya. Satu ya, udah. Dua, kita analisa huruf tersebut ya, ketika disukun mudahnya. Ya, ketika huruf disukun mudahnya, dia ada suara yang ngalir atau enggak. Ada suara yang ngalir atau tertahan. Begitu. Contoh kalau huruf yang disukun misalkan huruf sin. Kita sukunkan dengan huruf hamzah di depannya. As. Mengalir suaranya atau tidak? Mengalir suara atau tidak? Ya. Beda dengan huruf ba. Kita sukunkan tanpa dipantulkan. Ab. Kalau dipantulkan berarti ab. Kalau tanpa dipantulkan ab. Oh, ternyata tidak mengalir suaranya. Ya, jadi kita sudah tergambar yang pertama dari huruf yang mengalir nafasnya atau tidak. Yang kedua dari huruf-huruf yang tertahan suaranya atau dia mengalir suaranya. Nah, kemudian ada huruf-huruf yang kita kenal hurufnya tebal atau terangkat lidahnya atau juga terangkat suaranya. Ya, kita rasakan mudahnya kalau misalkan huruf itu dikasih harokat fathah, seperti orang mengucapkan vokal o, seperti o. So misalkan di fathah jadi so, tidak sa, tapi so. Nah, berarti ini huruf yang terangkat, suaranya terangkat, lidahnya terangkat, jadi huruf tebal. Nah, maka kebalikannya berarti ada huruf-huruf yang dia sifatnya turun lidahnya, suaranya juga pun turun mengalir, merambat ke bawah. So ke atas, sa ke bawah, o ke atas, ka ke bawah. Nah itu, bayangin dulu yang kayak gitu. Ya, nanti ada huruf-huruf yang dia lidahnya sampai terangkat tinggi, kemudian lengket menempel ke atas. Contohnya seperti po. Ketika disuruh ke bawah menjadi po, poi. Dia terasa sekali lidahnya lengket. Po, poi. Nah, ya. Beda dengan huruf jim, misalkan ja, ji, langsung turun. Kalau po, poi, agak berat turunnya karena dia permukaan lidah dia terasa nempel di atas. Nah, baik. Ya, kami ulangi. Yang pertama, dari mengalir atau tidaknya nafas. Sifat-sifat huruf yang dia mengalir nafasnya ketika diucapkan atau tertahan nafasnya atau udaranya. Yang kedua, huruf-huruf yang mengalir suaranya atau tertahan aliran suaranya. Yang ketiga, huruf yang tebal terangkat lidahnya, suaranya naik ke atas, atau huruf yang turun lidahnya, suaranya merayap ke bawah. Nah, yang keempat, huruf-huruf yang di situ memiliki sifat yang lidahnya sangat kuat menempel ke atas sehingga ketika turun dia sulit, ya, berat, ya. Atau yang ringan langsung lepas, terbuka langsung. Nah, kemudian yang kelima, yaitu adalah huruf-huruf yang apakah dia langsung keluar suaranya, yaitu sumber suaranya langsung kelihatan. Misalkan huruf ba,
ba, keluar. Tanpa ada proses apapun, tanpa melalui makhraj manapun. Langsung ba. Atau mim, ma. Atau fa. Atau lam, la. Nun, na, ro, langsung keluar. Tanpa ada proses apapun, suara langsung keluar. Beda dengan hamzah. A, dia dari bawah makhrajnya naik dulu ke atas baru keluar. Nah, kalau huruf-huruf yang tadi mudah mengucapinya, langsung ma, ba, fa. Beda dengan waw. Waw ada proses dulu, monyong dulu, wa. Nah, jadi ini agak sulit, ya sulit. Kalau yang tadi mudah dalam langsung keluar suaranya, dalam pelafatannya mudah, ba, na, ro, dan seterusnya. Ada juga kalau kebalikannya, berarti huruf-huruf yang sulit keluar. Nah, sulit keluar karena jauh dari makhrajnya atau ada proses buat mengeluarkannya. Nah, itu berarti sulit. Nah, jadi 3 karakteristik sifat ini kita tanamkan dulu, kita pahami dulu bagi pemula. Ya, ana ulangi lagi. Berdasarkan mengalirnya suara, afan, berdasarkan mengalirnya nafas atau udara. Ya, ada hembusan nafasnya atau hembusan udaranya. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya atau tertahan atau mengalirnya suara yang mengalir atau tertahan. Kemudian yang ketiga, apakah itu hurufnya itu terangkat, naik atau turun. Yang keempat, apakah lidah itu menempel atau lepas, terbuka. Yang kelima, mudah atau sulit dalam pengucapan. Nah, 5 hal ini, karakteristik dari sifat ini kita pahami dulu. Nah, sebelum kita masuk ke poin berikutnya, ya. Jadi jangan langsung dihafalkan rumus-rumusnya, tapi pahami dulu. Yang penting paham dulu, ya. Yang penting paham dulu. Ini sifat ini tentang apa? Nah, sehingga nanti prakteknya itu yang akan menancap, ya. Itu akan menancap. Kalau huruf tebal berarti lidah harus naik. Huruf tipis berarti lidah harus rileks turun. Huruf yang lengket berarti lidah harus nempel, turunnya sulit. Nah, seperti itu, ya. Jadi karakteristik dari 5 sifat tadi, ya, 5 karakter sifat tadi itu harus kita pahami dulu sebelum kita masuk ke pembahasan sifatul huruf yang lebih detail. Nah, wallahu alam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.